STB-nya rusak dari orang ini. Saya suruh benerin, katanya mati. Cobain dulu nih. Udah nyala, posisi on harusnya udah nyala. Iya benar banget. Remote-nya sama sekali nggak nyala. Masih segel. Cobain aja bongkar nih. Segelnya kita buka aja langsung. Ini aduh pak, ini belum dicabut. Kemungkinan itu power supply nya. Mudah-mudahan bisa bangga. Kalau memang benar power supply nya rusak. Bautnya cuma 2 ya. Ini dia dalamannya. Sebelum video dilanjutkan, saya ingin mengingatkan kepada kita semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan air mengalir, dan berjaga jarak atau social distancing minimal 1 meter. Strumnya masuk padahal. Nah, kalau dilihat secara sekilas itu di sini ya. Ini ada ELCO atau elektrolit kondensator atau ELCO dengan nilai apa ini nggak kelihatan. Tulisannya apa matanya ini? 1000 mikrofarad. Berapa volt ini? Sebentar aku cek dulu berapa volt. Seribu mikrofarad 16 volt. Ini mengalami kehamilan. Tidak tahu nih siapa yang menghamili. Kemungkinan cuma ini yang rusak ya. Kita akan coba saja akan menggantinya ya, siapa tahu kembali normal. Mudah-mudahan sih memang hanya ini aja yang rusak elkonya, karena berdasarkan cerita yang pakai, yang punya ini itu selama beli, jadi dari bulan apa ini, Januari ini nggak pernah dimatikan. Jadi matikan TV-nya itu ini nggak pernah mati. Jadi kalau mau awet ya sebaiknya dimatikan atau dicabut itu colokannya dari listrik. Apalagi ini kan ada ini powernya, on off nya lebih enak, harus kan matikan, tinggal matikan doang, pencet doang, nggak perlu cabut-cabut ini. Tapi ini emang orangnya nggak ini sih, nggak pernah cabut-cabut ini, nggak pernah matiin juga, non-stop berapa bulan. Jadinya hanya mati. Kayaknya coba kita akan bongkar, akan ganti elkonya. Saya sambil cari elkonya dulu. Nah, ini saya udah dapat gantinya ya, saya bongkar.
dari bekasan mesin TV. Ini saya dapat juga nih, ada satu, nilai dan kapasitasnya sama, 1000 mikro 16 volt. Ini TV Samsung, mereknya Rubicon. Kapasitasnya ini yang ini ada, cuman nggak tahu berapa voltnya. Kalau ini dia lebih voltnya lebih gede ya, 25 volt, tapi sama 1000. Jadi kalau mau ganti nih, saya sarankan ya, kalau misalkan emang benar-benar darurat, misalkan nyari-nyari nggak ketemu gitu, mau beli kejauhan tempatnya, kalian cari-cari aja bekasan box radio atau apa gitu ya. Kalau misalkan di sini dia awalnya aslinya dari bawaannya itu misalkan 1000 ya, kalau orang bilang, kadang ada yang bilang 1000 mikro gitu. Kalau saya bilang sih lebih enakan kayak gitu, 1000 mikrofarad 16 volt gitu. Nah, kamu nyari-nyari kok nggak ada, adanya cuman misalkan 470 mikro 16 volt, nggak apa-apa, ganti aja sama, dia efeknya nggak terlalu gede gitu, yang penting sama-sama 16 volt. Tapi kalau misalkan bener-bener nggak ada, disitu pun yang 16 volt nggak ada, adanya yang 25 volt, bisa juga digantiin 25 volt 1000 mikro 16 volt atau 400 mikro 25 volt gitu, diganti aja, karena dia outputnya biasanya itu sekitar mungkin antara 10-12 volt. Jadi dia ngambil toleransi itu jadi 4 volt, misalkan dia keluarnya 12 volt, kenapa dia nggak yang 12 volt elko nya ya, karena toleransinya itu, karena kan listrik naik turun ya tegangannya, jadi nggak serta-merta harus dia keluarnya pas di 12 volt, bisa 13 bisa 14. Nah, makanya dia elko nya dia kasih dari sananya itu pabriknya 16 volt gitu, untuk berjaga-jaga jika ada arus lebih dari misalkan lebih dari 12 volt gitu, makanya dia kasih 16 volt. Jadi kalau misalkan ada yang punyanya 25 volt gitu, 1000 mikro, nggak apa-apa, pakai aja gitu. Itu kalau saya sih biasanya kayak gitu ya. Oh ya, mungkin kalian juga baru tahu ya kalau saya bisa. Bukan sombong ya, sedikit-sedikit ngerti lah kayak gini loh. Ini elkonya, ini bagian regulatornya, asimetrik ya, asimetrik apa asimetrik tuh namanya, SMPS lah, sejenisnya gitu. Intinya yang trafo buat dari banyak arah arus, dari arus bolak-balik arus searah DC gitu. Ini di sini keluarnya udah DC, ini arus DC ya. Saya akan coba pakai ini. Oke, sekarang coba colokin solder. Soldernya kita colokin dulu sambil nunggu dia panas. Ini saya taruh sini buat berjaga-jaga, takutnya dia kena kena lantai, kena ini nih, ini namanya apa nih, karpet gulungan. Sambil nunggu panas, ini sebenarnya juga ada nih 470 mikrofarad 25 volt. Kalau misalkan emang benar-benar kita nyari-nyari nggak ada, mau beli jauh atau mahal di ongkos, kita nyabut aja di barang bekasnya. Yang penting kita pastikan dia masih berfungsi ya, fungsi cek secara sekilas aja. Kalau misalkan dia masih melembung atau kalau dilihat dari bawahnya itu masih bagus, ya kita pakai aja
Mesti bisa. Kerusakan kayak gini mah biasanya, maksudnya kerusakan elko ya, biasanya kalau nggak melembung kering kan, dalam ada cairannya tuh, kering itu doang paling. Kalau ini kebetulan kerusakannya ini dia melembung karena memang dia dinyalakan full 24 jam selama berapa lama itu, selama dari beli nggak pernah dimatikan. Mudah-mudahan sih berfungsi ya. Oke, sambil nunggu panas ya, saya ini dulu, skip dulu. Oke, lanjut. Sebelum kita bongkar, kita copot itunya, gantiannya kita ini dulu eksekusi, copotan dulu soket-soketnya untuk memudahkan dalam penggantiannya nanti. Ada soket, oke, juga ada soketnya. Kalian pasti bisa lah nanti kayak gini doang. Terus bautnya jangan lupa. Udah, terus ini ada baut begini, sekarang coba kita cabut. Ada lagi nggak bautnya nih? Nggak ada ya. Oke, kita pinggirin dulu. Nah, ini dia mesinnya tuh cuman segini doang. Ini tunernya, ini soket USB nya, USB yang belakangnya. Ini untuk HDMI, ini yang RCA. Oke. Kalau dilihat dari tampak fisik, memang kerusakan hanya di sini elko-nya. Nah, kalau di atas ini melembung, kelihatan masih kelihatan ya. Coba deketin, melembung ya, deketin. Nah, kalau di bawahnya ini juga kelihatan semuanya, nyampe keluar ininya nih. Langsung aja kita cabut. Filternya udah panas kayaknya. Panas. Kelihatan mesinnya. Sama nurin kameranya. Ini kita zoom, bukan zoom aplikasi. Nih ya, yang mau saya cabut nih. Kalau di sini gambarnya jadi ngeblur ini, apa-apa. Oh ya, sedikit tips, kalau misalkan mau ganti, mau nyopot ya, kalian inget dulu, kalau misalkan kadang-kadang kan di PCB nggak ada tandanya, ya, nggak ada tanda apa namanya, mana min mana plusnya gitu, mana tanda ada putihnya mana enggak. Kalian ingat dulu, ini posisinya kayak gini ya, nggak kelihatan ya.
Pokoknya sini nih, ini yang ada tanda putihnya di PCB ini nih. Kalau ini yang polos, biasanya yang polos ini namanya plus, yang ini ada tanda putihnya biasanya tanda minnya. Jadi jangan kebalik nanti pas penggantiannya ya. Oke, lanjut. Oke, kalau kalian nggak punya ini buat membantu untuk nyabut komponen ya, kalau kalian nggak punya, kalau misalkan punya, jadi ada nih alternatif yang barang yang murah tanpa beli gitu. Kalian bisa gunakan ini ya, ini adalah sikat gigi ya, gigi orang. Ini untuk membantu sikat-sikat timah yang masih menempel di bekas komponen. Jadi caranya gini ya, kelihatan ya, ini udah panasin, katanya tinggal sikat set itu. Ini juga nih, dan ini tinggal sikat set. Tapi memang kalau ini kan agak susah ya, jadi saya menggunakan oke. Sekarang tinggal nyabut untuk gantiannya. Saya dulu pernah nyabut kayak gini, barang cuman satu, cabut kita nggak sabaran, dipaksa kita tarik, kakinya malah ketinggalan, akhirnya malah nggak bisa dipakai, dan itu adalah sebuah penyesalan. Oke ya, ini dia, ini lem bakar. Kalau kalian punya alat ukur tester gitu, bisa diukur masih fungsi atau enggak. Ini mudah-mudahan masih fungsi, masih bagus. Langsung aja kita pasang. Nah ini ada yang pengen saya kasih tahu nih, mana kelihatan nggak? Nih, ini ada tanda putihnya ya, ini polos ya, ini elko lambangnya kayak gini. Ini ada putihnya, pokoknya bulat, ini ada putihnya, ada tanda putihnya. Ini polos, ini plus, ini min. Sambil belajar juga kita ya, bukan kita sok pintar gitu. Nah ini juga harus sesuai, ini kan ada tanda putihnya nih, ini polos, ini tanda putihnya, ini tanda putihnya itu pas di sini, kaki ini putih, ini polos. Terus tadi yang ini, nah ini ada tandanya kan, ini ada tandanya, nggak kelihatan, mudah-mudahan ngerti lah. Ini ada tandanya, ini yang kesini putih ini. Ya pokoknya memang kurang bagus ya, komponennya kurang bagus. Kita akan coba pasang. Ini ada tanda putihnya, masukin
ke PCB yang ada titiknya juga. Oke, langsung saja. Oke, ini udah menempel. Sekarang tinggal kita coba pasang lagi ke tempat. Jadi kenapa ini bisa nyampe earphone-nya hamil? Ayo, kenapa? Ayo, ini bautnya yang mana lagi tadi? 3, ini buat belakang. Ini 1. Itu kemungkinan karena memang dia dinyalakan full, tidak pernah dimatikan ya. Tuh. Jadi bisa menyebabkan kerusakan seperti itu, earphone-nya melendung atau hamil. Jadi kalau mau awet ya sebaiknya kalau udah dimatikan remote sakut aja, colokan yang ke listriknya ya. Itu tipsnya. Tapi kok ada TV, alat peralatan elektronik yang nggak pernah dimatikan kok masih awet aja? Ya maklum, mungkin itu kualitas komponen di dalamnya itu yang bagus. Kalau ini kan tahu sendiri produk mana kan, harganya juga kan enggak. Oke, masih ya pasang ya koneksinya. Udah pasang, pastikan udah koneksi semua. Ini udah pasang ya, jadi ini tingginya tuh hampir sama. Kita cobain ya, colokin ke listrik. Oke, sekarang kita coba nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah nyala ya, sudah normal. Kita coba matikan. Ini bener nggak remote ya? Mati. Ini jangan lihat kedap-kedip ya, karena ini efek dari kamera jadi kelihatannya kedap-kedip. Sebenarnya itu enggak. Oke, ini udah nyala. Coba kita akan koneksikan ke TV-nya, bisa atau enggak. Oke, ini sudah pasang. Aduh, ini saya pakai HDMI ya. Antena udah pasang, tinggal ini saya matikan dulu, colokin. Oke, kita nyalakan. Sudah on ya, kita lihat di monitor. Ya Allah. Oke. Ya Allah, kami sadar Ini kami hanya makhluk Engkau maha segala-galanya. Engkau yang mengatur hidup dan kehidupan Sudah ada yang ini ya. Kami, ya Allah. Karena itu ya Allah, betapa sadar, betapa kecilnya kami, betapa debunya kami, betapa pasirnya kami, betapa hanya air tetes yang ada di lautan yang sangat. Ini masih pakai dasar channel yang lama ini. Padahal sekarang di Jakarta ini baru menyusut ya, untuk MUX 38 itu lagi off. Misalkan apa namanya, edit program ulang. Ini format volume scope.
set sipil, set mode, DVB tutus benar. Oke, kita akan set secara manual. Oke, jadi di list yang ini dia belum, net TV nya belum ada, dia nggak setting nih. Padahal udah ada net TV, terus kemarin yang terbaru sudah ada di MUX 24 ada itu apa namanya, nah ini nih bakalan punya Azwa TV. Oh ya, lupa, ini belum dicabut, hemat listrik bro. Ini hati-hati ya, takut keinjek ya, awas ya, kamu lewat situ keinjek ya. Ini masih proses searching, auto sets 45%. Oke ya, jadi buat kalian yang punya set-top box rusak jangan langsung dibuang, manfaatin dulu, kita coba ketik dulu kalau kita yakin. Kalau cuman mati total gitu mah, maksudnya pasti bisa lah kalian benerin. Paling kerusakannya ya itu elko, kalau enggak paling diodannya gitu. Lah kok cuman 42, bukannya harusnya kan harusnya ada 45 Oh, ini pakai LCN ya tadi. Kebetulan hari ini adalah hari libur. Coba settingnya mana tadi? Setting. LCN matikan. Ini apa ya Pak? Mana itu ya? Saya biasanya kalau pas rindai dulu tuh pakainya ini. Kayak udah matikan. Coba berapa? Tetap 42. Tuh, jangan antenya geser nih. Kita tembakin coba ya antenanya. Ini saya pakai antena HDU25. Dapur ya. Nawajan. Aduh, kelihatan nggak nih antenanya? Geser ya. Sebentar. Kalau nggak geser dikit aja dia udah nggak bisa ini antena. Sinyalnya kurang. Kita coba cari lagi. Aduh, cetok. Assalamualaikum. Sahabatku semua, Aduh. aku dan teman-temanku, Aduh, kaki nginjak baut. berbau kepunyaan Kan, taman bilangin tadi. tepian Sungai Kampar. Hemat dasar. Dan aku bersama teman. Kita coba cari lagi. Benar sini. Benar kok ya. Coba cari lagi. Tadi berkurang. Aturan palingnya 44-45. Ini kok tadi 42 ya. Oke.
Alhamdulillah, mudah-mudahan ya dapat ya, terima ya. Baru 27, 39, 39, 43. Benar ya, tadi antenanya nggak sedikit, padahal gesernya itu nggak banyak loh, cuman sekitar berapa derajat doang. Sangat berpengaruh. Jadi buat kalian nih yang kesulitan, oke, benar ya, 45. Hanya untuk saling menjaga antara kami, tapi juga sebagai pengingat Anda Sinyalnya sebelum memulai 100%. ragam aktivitas dalam sehari. Memang Metro ada TV, knowledge to ini, elevate. nggak bisa bohong sih harga ya. Apalagi yang kemarin Net TV Wow, ini besar sekali. info signal Saya 100%. belum melihat kerangkeng lebih besar. Oh, tadi buat kalian sepertinya ini yang lebih besar dari tempat terakhir kalian. Oh ya, tentu saja. Kan? pengen beli antena sebaiknya Hasilkan manis gurih alami. recommended Kecap manis 100%. Indofood, manis gurih alami, meriahkan rasa. oke, 100%. Sampai apa lagi? Karena protein hubungannya Kan. dengan Biar terlindungi dari hama, jadi bisa tumbuh besar. Oh gitu ya. Biar terlindungi dari dingin. CTI 100%. Tuh, abang geser dikit aja antenanya. Ini apa namanya? Dapat menghindar Pengaruh. dari cabang-cabang lengket itu. 100%. 100%. Wah, saatnya mengawasi PJ penggal. Oke ya, kita semuanya. Jadi ini udah fix, udah selesai. Kerusakan itu di elko. Ini aja udah panas ini. Ini kayak gini udah panas. Jadi memang sebaiknya di ini sih dimatikan sakralnya, boleh cabut. Kalau mau cabut-cabut ya pisahin kipas angin. Itu loh yang kipas yang kecil itu. Tapi memang lebih praktis ya dicabut. Cabut listriknya atau matikan dari sini. Jangan matikan dari power doang karena listrik tetap mengalir ke sini. Oke, jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Silahkan dikritik ya. Saya nggak ini kok, dikritik boleh selama itu membangun positif ya. Oke ya, terima kasih udah mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau beresin ini dulu, mau saya serahkan ke yang punya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.